Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, menjelang siang ya berarti ini ya. Semoga dalam kondisi baik-baik saja, sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini sebelum kita mulai proses pembelajaran, ya kita bareng-bareng untuk bersikap duduk yang baik, ya pastikan tempat duduknya, cara duduknya yang baik dulu, ya posisikan diri yang baik agar ketika kita menerima pembelajaran bisa, tetapi berdoanya cukup dalam hati agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk orang tua yang ada di rumah kita, dan untuk mungkin bangsa dan negara ini ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pembelajaran hari ini, untuk semuanya berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Saya presenter Rani Afriani Hofido. Yang dengar suara saya tepuk 3 kali. Oke. Jangan ngantuk dulu ya. Diperhatikan dulu. Hari ini kita akan mempelajari tentang elemennya berpikir komputasional. Yang capaian pembelajarannya di sini nanti harapannya kalian mampu memahami konsep kecerdasan artifisial, ya, mengenali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif dalam mengevaluasi manfaat dan tantangan menggunakan AI melalui aktivitas eksploratif dan kolaboratif. Saya ingin tanya dulu, kalian sudah mengenal AI sejak kapan? Ada yang sudah pernah menggunakan AI? Belum mengerti AI berarti sama sekali. AI itu ada yang namanya ChatGPT. Ya, kalau di di Meta ataupun di WhatsApp ada WhatsApp AI itu ada kan? Ada. Kalau di Instagram juga ada AI-nya. Ya. Kira-kira kalian sudah pernah menggunakan AI atau belum? Sudah. Biasa yang sering digunakan apa AI-nya? ChatGPT apalagi? Belum. Ya. AI itu ternyata banyak sekali. Ya. AI itu ternyata semakin hari, semakin kesini semakin banyak sekali. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mau nggak mau kita sudah mulai bersanding dengan AI. Kalian ketika buka HP, ternotifikasi mulai dari yang ditampilkan pada media sosial kalian itu sebenarnya menggunakan AI semua. Sampai hal dengan namanya marketplace-nya itu menggunakan AI untuk merekomendasikan apa yang akan kalian beli, apa yang sukanya orang ingin tonton itu akan direkomendasikan kepada kalian. Kenapa sih kok banyak media sosial seperti TikTok, Instagram, ataupun lagi sedih kok yang muncul selalu sesuai dengan apa yang kita rasakan? Pernah bertanya atau mengalami semacam itu enggak? Kalau kalian mungkin suka pengen pergi kemana, kok AI tahu media sosialnya langsung nyuguhin tempat di mana kalian ingin tuju. Pernah merasakan kayak gitu? Pernah. Kira-kira kalian paham nggak kenapa kok bisa muncul kayak gitu? Nah, ya, nggak tahu ya. Itu semua muncul bukan karena tiba-tiba, tapi itu melalui riset agar produk yang dihasilkan ataupun ketika dibuat itu akan pasti laku. Selain itu apa lagi? Selain untuk produk, kesukaan kegemarannya, ya. Kalau dulu nih, ya kita kalau mau kalian pernah mengalami nggak ketika beli belanjaan harus ke pasar dulu? Masih mengalami nggak sampai saat ini? Masih ya. Tetapi sudah bergeser juga di kehidupan kalian bahwa ketika kalian ingin beli sesuatu kalian hanya tinggal lewat handphone. Salah satu contohnya mungkin menggunakan aplikasi oranye, ya, atau aplikasi hitam, atau yang sering kita kenal sebagai TikTok ataupun Shopee, yang kebanyakan kan itu, ya. Itu semua adalah salah satu aplikasi yang
timbul ataupun berefek dari menganalisa kebiasaan-kebiasaan manusia dan menjangkau semuanya. Kalian kenapa sih kok dulu belum ada marketplace tapi sekarang kok timbul marketplace? Karena itu dipelajari. Orang dulu itu sudah mulai ada kecenderungan malas-malas dari pasar global, ya bahkan dunia itu sudah mulai merajai. Ya. Kalau sebelum TikTok muncul, siapa yang merajai? Yang merajai adalah Shopee. Ya. Kenapa TikTok lebih laku dari Shopee? Ada yang bisa menganalisa nggak? Menurut kalian kenapa? Karena di TikTok adalah media sosial yang berinteraksi langsung. Dia memberikan sebuah tontonan video yang bisa mengajak ataupun mengulas produknya langsung. Sedangkan kalau di Shopee dia hanya sebagai etalase tampilan saja. Ya, etalasenya seperti apa? Nah, itulah perkembangan memunculkan bahaya-bahaya di sekitar kita. Ya. Bahayanya apa? AI itu sekarang sudah bisa menduplikasi wajah kalian. AI itu sekarang sudah bisa menduplikasi suara kalian. Ya. AI itu sekarang sudah bisa bikin video sendiri. Pernah lihat? AI itu sekarang sudah bisa bikin musik sendiri. Secanggih itu sekarang. Ya, kalau kalian tidak mulai berhati-hati, kalau kalian sudah tidak mulai tahu cara kerjanya AI seperti apa, kalian hanya sebagai penikmat saja. Kalian tidur yang suruh kerja AI-nya saja terus, tapi kalian tidak pernah memverifikasi kebenaran yang disampaikan oleh AI. Nah itu apakah selalu benar? Kenapa kalian menyampaikan tidak selalu benar? Apa yang pernah pengalaman kalian temui ketika kalian menggunakan AI? Kok sampai kalian ngomong AI tidak selalu benar? Apa yang pernah kalian? Ya, padahal itu kan dua yang berbeda. Coba ditanyakan ke AI, bebas menggunakan AI apapun. Jawabannya seperti apa? Apakah Roma Kelapa Pak ya? Roma Irama dan Roma Kelapa saudara. Dari hari ini kita akan belajar tentang manfaat pembelajaran hari ini tentang AI. Ya. AI itu ternyata tidak selalu benar yang tadi saya sampaikan. Ya. AI itu mau nggak mau adalah asisten pribadi kita nanti jadinya. Ya. Karena orang yang bekerja dengan AI hasilnya pasti akan lebih cepat. Ya, walaupun belum tentu akurat. PPDB kan ada pertanyaan, ajudan pertanyaan. Kalau kalian ngetik pertanyaan terkait PPDB, kalian akan disuguhkan pertanyaan langsung jawaban. Itu jawaban yang memberikan jawaban adalah AI. Ya, jadi AI itu ada di sekitar kita. Salah satu contohnya kalau kalian belanja di Shopee ataupun nanti di TikTok, itu biasanya langsung ada yang jawab. Padahal orangnya lagi tidur, tapi langsung ada yang jawab. Itu pekerjaan AI. Ya. Jadi AI itu mau nggak mau sudah ada di sekeliling kita. Dan sadar nggak sadar, kalian sudah pernah menggunakannya semua. Ya. Maka dari pembelajaran ini kita tahu manfaat dan bagaimana cara kita mensikapi AI dengan baik, yang bisa mendukung keberlanjutan dan keberhasilan kita. Ya. AI itu tidak selalu mutlak benar, dia ada biasnya. Dia ada salahnya, ya. Tetapi AI mempunyai karakteristik dia tidak ingin disalahkan. Pokoknya kalau kamu tanya pasti jawab, walaupun jawabannya ngasal. Ya, itu adalah karakteristik AI. AI semakin kesini akan semakin baik. Kenapa? Karena data yang diinputkan oleh pengguna-pengguna, ya banyak orang itu direkam lagi pada AI. Sehingga ketika jawabannya banyak yang pakai, itu yang akan dimunculkan terus. AI itu adalah salah satu ya aplikasi yang bekerja berdasarkan data-data yang sering kalian input atau sering kalian. Tetapi AI itu juga mempunyai bahaya. Bahayanya seperti apa? Ini salah satu contohnya. Ini ya, perhatikan. Kasus kejahatan makin di luar nalar. 3 gubernur menjadi korban video deepfake yang dibuat dengan teknologi AI. Hasilnya, 3 tersangka sukses menipu sedikitnya 100 korban.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini. Yang sebelah kiri adalah video asli, sementara yang sebelah kanan adalah video manipulasi hasil buatan teknologi AI yang narasinya menawarkan penjualan sepeda motor murah sebagai amanat gubernur. Ada juga versi Yang dengar suara saya tepuk 3 kali. Oke. Jangan ngantuk dulu ya. Menggunakan ChatGPT, Gemini, Copilot ataupun yang ada di Meta ya, baik itu Instagram, Facebook ataupun di WhatsApp, itu Meta semua itu. Ya, nanti kita akan coba menggunakan dan menggabungkan itu. Masa depan. Ya, ini nanti akan tinggal kita enter aja. Nanti di sini ada. Ya, bisa menggunakan ChatGPT, Gemini, Copilot dan lain sebagainya. Yang kalian kuasai aja atau yang bagian outro ini ya. Kita sebenarnya bisa menyesuaikan dulu, ini kita baca dulu liriknya itu sudah benar apa belum, sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum, atau ada yang kurang pas atau tidak ya, kita sesuaikan. Kalau sudah diyakini benar maka kliknya agak beda, cuman tool ataupun letak-letaknya hampir sama kayak gini ya. Nanti kita bisa, kalau yang pertama pasti munculnya simple kayak gini ya. Simple itu adalah mode cepat ya. Kita pilih yang custom aja agar sesuai dengan keinginan kita. Liriknya kita pastikan di sini yang tadi dari AI-nya. Ini kan sudah ada ya. Selanjutnya ke bawah, kita ke bawah. Nah ini ada stylenya. Style itu kamu pingin lagunya jenisnya apa? Ini ada R&B ya. Nanti pilih pinginnya apa? Kira-kira dangdut, R&B atau apa? Atau Jawa bisa. Apa pinginnya? Coba sebutkan. Jawa. Oke. Jawa. Apalagi? Cukup ini atau mau dikolaborasikan atau dimixkan dengan pop, R&B? Apa? Berarti judul lagunya ya. Tadi adalah masa depan. Tinggal kita klik. Nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa. Munculnya lagu seperti apa? Ini liriknya sama dengan ini. Nih. Sama seperti yang kita bikin. Ini yang versi 1 tadi ya. Kan ada 2 versi ini. Ini kita pause dulu. Ini versi yang kedua yang tadi. Yang mana? Lagi pergi banyak Oke, kita akan coba bikin lagu-lagu kayak gini. Nanti setiap anak bikin satu-satu, pasti berbeda bikinnya. Ya. Setelah itu setelah No AI, kita akan coba buat lagunya dulu. Setelah itu kita akan lanjut bikin video klipnya. Gitu ya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Kalau ada kesulitan bisa berdiskusi dengan temannya ataupun mencari referensi dengan yang lain. Kalau pengerjaan lewat HP-nya itu ya, bikin liriknya itu. Terus maksudnya Nah, akunnya akun kalian itu akun orang lain. Ini mau apa sih? Cinta air mata sendirian.
Asin ako, koy. Mama gue nih. Kita pengen mengkombinasikan hasil kerja kita dengan aplikasi yang kita kuasai. Kalau kalian kuasai Pinnacle bisa juga dengan Pinnacle. Kalau kalian paling familiar dengan Canva, maka kita bisa menggunakan Canva. Gitu ya. Lebih enakan mana? Kita pakai Canva atau mau pakai Pinnacle? Ya. Kalau Pinnacle itu di HP pasti nggak bisa. Kalau di Canva kan di HP aja. Ya. Maka hari ini kita akan coba mengkombinasikan antara tadi yang sudah kita bikin musiknya, ya, kita bikin video klipnya di sini. Ya. Kita coba bikin video klip. Ya. Video. Tinggal kita bikin nih sesuai dengan media sosial yang mau kita gunakan. Kita pakai landscape aja dulu ya. Atau mau pakai podcast, mau Facebook, ya. Kita pakai landscape aja. Mungkin bisa diupload di YouTube pun yang lain. Belum selesai ya. Kalau sudah selesai, nanti kita bisa kita coba dulu. Ya. Oke. Kita cari videonya. Video itu sebenarnya ada beberapa cara kalau saya menggunakan Canva AI ini. Canva AI, klik di sini, terus saya bikin pilihan video. Videonya step. Tunggu dulu ya, ini ya masih bikin videonya, prosesnya. Kita memang cukup lama bikin videonya, nunggunya. Ini kita harus menunggu sedikit. Ini tergantung dari kuotanya ya. Jadi nanti di sini triknya seperti itu. Karena kita menggunakan AI, maka kita banyak sekali menggunakan kuota internet. Ya. Ini kita coba dulu salah satu ini. Nanti kita bikin gabungan-gabungannya. Ini kan masih ada sambungan. Nanti kita pakainya videonya aja. Ya. Contohnya itu. Kita tinggal copy aja videonya ini, sudah selesai. Use Canva. Itu ya. Nanti tinggal digabungkan agar jadi satu buah lagu full. Ya. Sudah bisa dimengerti ya. Oke, nanti kita akan coba bikin satu-satu. Tetapi tantangannya ini emang perlu kuota internet. Ya. Sudah belum? Udah. Ayo teman-teman semuanya, ya. Teman-teman diperhatikan ke sini. Nanti karya-karyanya hasil tugasnya bisa dikumpulkan melalui grup sesuai dengan nomor absennya masing-masing. Nanti saya cek satu persatu gitu ya. Oke, salah satu contohnya ini nanti saya cek hasilnya, kita play dulu kayak apa, saya belum lihat. Bentar masih. Tinggal dikasih lirik saja sebenarnya sudah lebih baik ya. Jadi nanti setelah ini linknya yang penting dikumpulkan dulu. Saya mulai penilaian besok ya. Jadi besok dilengkapi sampai ada liriknya. Pakai teksnya kayak tadi itu kan bisa kan? Bikin namanya. Kira-kira hari ini apa yang kalian pelajari? Membuat lirik dan membuat video. Sebutkan 3 alat AI yang kamu ketahui. Apa saja? Ini. Ya, ada banyak ya. Oke. Kecerdasan artifisial itu apa sih? Apa tadi kan sudah kita coba. Kecerdasan artifisial menurut kalian apa? Instan, gitu. Apa lagi? Alat bantu untuk mempersingkat waktu gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari pelajaran hari ini? Nanti tugas-tugas yang belum selesai mohon untuk dikumpulkan di grup itu ya. Oke. Sampai batas waktunya besok pagi.
gitu ya. Nanti saya nilainya besok siang-siangan gitu soalnya. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam perjalanan kita belajar hari ini ada kurang-kurang pasnya. Apabila kalian ingin tanya lebih jauh bisa melalui grup WA yang sudah kita bikin ya, ataupun kalau kesulitan ingin ketemu dengan saya selalu ada di ruang guru sana ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, minta tolong perhatikan dulu ke sini ya. Kita berdoa bareng-bareng agar apa yang kita usahakan hari ini, kita lakukan hari ini bisa bermanfaat ya. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.